Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu rekan-rekan. Saya Melvin Safrizal. Hari ini akan berbagi tentang isi konsil dan fasilitas yang diberikan isi konsil untuk belajar segala hal yang terkait dengan cybersecurity. Bagi yang belum pernah mengakses materi-materi yang ada di isi konsil, kita jelaskan bahwa isi konsil ini adalah satu lembaga yang menyediakan konten materi untuk belajar hal-hal yang terkait dengan cybersecurity dan kemudian menyediakan fasilitas untuk belajar itu secara online serta offline bersama partner-partner mereka yang sudah ada di seluruh dunia, dan kemudian menyediakan fasilitas laboratorium secara online serta menyediakan uji kompetensi bagi yang sudah mempelajari materi dan siap untuk melakukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi isi konsil. Maka mereka juga memiliki sistem untuk uji kompetensi tersebut. Bagi member baru yang belum pernah mengakses fasilitas dari isi konsil, biasanya diminta untuk melakukan registrasi ke aspen.esekonsil.org seperti yang terlihat pada layar. Rekan-rekan lihat di dalam layar ini kita ada situs yang sudah kita siapkan untuk rekan-rekan belajar materi-materi yang ada di isi konsil. Rekan-rekan harus masuk ke aspen.esekonsil.org. Bagi member baru yang belum pernah registrasi, dipersilakan untuk melakukan registrasi. Nanti rekan-rekan diminta untuk mengisi username-nya yang akan digunakan, biasa satu kata atau dua kata, tapi dengan kata sambung, biasa menggunakan dash atau underscore. Kemudian nama depan, nama belakang, email aktif yang digunakan, setelah itu password. Nanti ada konfirmasi password. Password terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka 0-9 dan spesial karakter. Spesial karakter apakah tanda seru, tanda tanya, titik, koma, dan sebagainya. Setelah itu ada alamat yang aktif. Kemudian kota tempat tinggal, biasanya kabupaten atau kota di mana kita bermukim. Kemudian adalah state. State ini provinsi yang di mana kita berada. Setelah itu ada select country, kita bisa milih. Kalau misalnya di Indonesia, kita tinggal milih Indonesia. Kemudian kode pos, berapa kode pos di lingkungan di mana alamat itu berada. Setelah itu mobile number, nomor aktif yang Anda gunakan di selular yang nanti bisa dihubungin, karena ini ada kaitannya dengan nomor, ada kode yang setiap kali kita mau masuk login untuk one type password itu akan dikirimkan ke mobile number atau ke email. Jadi kalau misalnya Indonesia gunakan +62 8 sekian. Kemudian klik yang by sign in up dan I'm not robot, baru submit. Nanti teman-teman akan dapat konfirmasi di email dan kemudian melakukan verifikasi untuk dapat akses login. Kalau teman-teman sudah pernah membuat atau register ini sebelumnya, maka teman-teman tinggal langsung login. Nah, dari fasilitas login ini tinggal memasukkan username, kemudian passwordnya. Setelah itu diklik di recaptcha-nya I'm not robot, kemudian login. Nah, nanti ada pilihan send verification code to mau my mobile number atau my register email address. Kalau enggak menggunakan ini, nanti teman-teman tidak akan masuk. Jadi kalau saya biasa menggunakan misalnya saya ke email address aja gitu. Nanti kemudian use this method. Nah, dia akan minta one time passwordnya, verification code-nya dari one time password. Silahkan dicek email yang kita gunakan untuk daftar. Misalnya saya menggunakan email ini.
Nah, nanti dia masuk itu Aspen to Factor Authentication. Kemudian dia kasih nomor. Nomor ini hanya satu kali saja. Nanti setiap kali login dia akan kasih nomor yang berbeda. Misalnya kita gunakan Submit. Nah, ini adalah tampilan dashboard pertama saat teman-teman masuk ke dalam sistem aspen.secouncil.org. Ada menu home, ada my course, ada training, training partner, instructor. Kalau misalnya teman-teman statusnya instructor, kemudian ini adalah fasilitas CISO Magazine. Kalau teman-teman mungkin mau mendapatkan berita-berita yang terkait dengan Cisco, dengan SC Council, ini bisa dalam bentuk paper maupun dalam bentuk digital. Kemudian code red ini adalah materi LMS-nya yang ada di SC Council yang terdiri dari berbagai materi. Ada belajar pemrograman, tapi security programming, kemudian ada materi belajar security dasar sampai level advance dan berbagai macam materi. Kemudian terkait dengan about hal-hal yang ada yang mungkin Anda pengen tahu tentang SC Council, ada informasinya di sini. Oke. Untuk course misalnya, kalau kita sudah pernah punya kelas sebelumnya, maka teman-teman bisa lihat di my course. Tapi kalau teman-teman belum pernah melakukan registrasi, maka teman-teman harus masukkan subscription code yang jika teman-teman pengen mendapatkan materi ini, maka masukkan subscription code. Biasanya menghubungi perwakilan SC Council yang ada di Indonesia, atau mungkin sudah ada beberapa lembaga seperti Universitas Amikom Yogyakarta. Jika Anda melakukan registrasi sebagai student akademi yang ada di Amikom, maka Anda bisa menghubungin. Kalau di Amikom, representasi dari SC Council adalah Prodi Teknik Komputer. Anda bisa menghubungin saya atau beberapa rekan-rekan yang ada di Prodi Teknik Komputer. Nanti memasukkan kode yang ada, ini akan diberikan oleh saya, dan nomor ini sudah diregistrasi ke Aspen untuk misalnya mendapatkan kode akses untuk masuk mendapatkan materi training, kemudian submit. Oke. Karena kebetulan mungkin saya sudah punya materi yang ada, semisal itu submit, nanti muncul di dalam my course-nya rekan-rekan yang sudah submit subscription tadi, materi-materi yang pernah diambil. Ya, kalau misalnya sekarang kita misalnya ngambil materi Certified Secure Computer User versi 2, maka akan ada materinya, akan terlihat seperti ini. Ini adalah materi yang biasanya pertama kali waktu registrasi Anda dapat dua tampilan seperti ini, training dan evaluation. Training ini nanti isi dari materinya, kemudian evaluation ini ketika selesai kita mempelajari materi ini, Anda bisa mengevaluasi dan memberikan feedback apa-apa saja yang Anda alamin masa proses belajar. Kita coba masuk ke training. Ini nanti ada taskbar yang di atas ini yang mengindikasikan seberapa banyak materi yang sudah Anda baca atau pelajarin. Nah, ketika kita masuk ke materi ini, dia akan menampilkan isi dari materi yang ada. Di sini akan terlihat ada chapter 1 untuk materi Certified Secure Computer User atau CCU versi 2 ini. Dia memberikan materi yang komplit. Karena materi ini juga dulu sebelumnya dipisah-pisah. Ada materi 1-4, kemudian 5-8, dan kemudian nomor chapter berikutnya. Di sini Anda bisa lihat ada chapter 1, Introduction to Data Security, chapter 2, Securing Operation System, Malware, dan Antivirus, sampai di chapter 10 ada Data Backup dan Disaster Recovery. Materi ini materi yang baru. Kalau dulu per chapter ini materinya harus kita download satu-satu. Kalau yang sebelumnya. Kalau yang sekarang ketika kita buka open ebook ini, oh iya, satu ngingetin, untuk mark complete ini lebih baik jangan diklik dulu ketika kita belum menyelesaikan materi. Kalaupun nanti udah menyelesaikan materi, Anda mau klik
komplit silahkan, enggak pun nggak ada masalah. Jadi ketika teman-teman buka open ebook, nanti teman-teman akan diarahkan ke vitalsource.com. Ini adalah fasilitas untuk membuka ebook digital yang ada di sistemnya materi EC Council. Rekan-rekan diminta melakukan registrasi nanti di sini. Kemudian setelah itu kalau mau disamakan akunnya boleh, enggak pun enggak masalah. Supaya enggak ribet, samain aja dengan Aspen kalau misalnya diminta untuk registrasi. Kalau enggak berarti dia sudah link ke account Anda yang di Aspen tadi. Nah, ini adalah materi-materinya. Ya, ada panah kanan dan panah kiri untuk melanjutkan ke materi yang mau dibahas. Ya, kalau misalnya mau di back tinggal yang sebelah kiri. Jika ada materi itu memiliki fasilitas iLab-nya, maka nanti fasilitas lab-nya bisa diakses di sini. Di lab icon. Jadi ada table of content, kemudian ada pencarian materi. Setelah itu ada notebook icon-nya jika teman-teman sudah memberikan mempelajari materi. Kemudian ada lab. Ini kalau memang ada nanti dia akan menyediakan. Tapi kalau tidak ada hanya menampilkan fasilitas ini saja tapi tidak bisa diakses yang manapun. Kemudian ada mungkin gambar-gambar yang mau dicari. Setelah itu ada flashcard. Informasi yang penting juga di bagian bawah ada add bookmark. Ini jika rekan-rekan misalnya suka membaca materi ini dan kemudian setiap kali membaca, pengen nanti dilanjutkan lagi, nanti teman-teman bisa memberikan tanda add bookmark ini agar selanjutnya teman-teman membuka bagian ini aja. Jadi ada berapa bookmark yang teman-teman create, dia akan otomatis mencatat di bagian tersebut. Oke. Fasilitas ini hanya bisa diakses ketika rekan-rekan online. Jadi kalau rekan-rekan online, rekan-rekan bisa mengakses materi ini yang dari Bookshelf Vital Source-nya. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman ternyata nggak online gitu loh. Nah, ada fasilitas yang bisa teman-teman gunakan. Biasanya saya akan memberikan ketika teman-teman baru join sebagai student yang ada di EC Council, saya akan memberikan ini, di mana ini teman-teman bisa akses manualnya, kemudian bisa download yang tadi, jadi nggak harus buka online. Jadi bisa juga ada yang untuk versi desktop atau laptop, kemudian ada versi tablet, ada juga yang versi smartphone. Jadi silahkan teman-teman mau milih yang mana. Saya sudah berikan linknya, jadi nanti diakses saja. Ini kemudian masukkan linknya tadi, teman-teman akan disajikan fasilitas dari Vital Source yang nanti ada tawaran mau download yang versi iOS, Android, Kindle, Mac, PC, atau yang versi online. Nah, nanti kan ada seperti ini tadi, sign in, teman-teman untuk daftar atau untuk login. Nah, kalau saya punya misalnya, saya menggunakan versi yang Mac, maka saya akan download yang install Bookshelf ini versi Mac. Oke, semisal karena saya sudah menginstalnya, saya akan cari di fasilitas application saya. Seperti ini. Jadi, nah pada saat dia nanti muncul, jika kita sudah membuka atau sedang connect ke yang online-nya tadi, misalnya, teman-teman bisa lihat, saya kebetulan pernah mempelajari 3 materi. Pertama yang CSCU, yang kemudian yang kedua CND, yang ketiga adalah Certifical Ethical Hacker. Jadi, semua materi tadi sudah siap di sini. Jadi tinggal dibuka saja. Kemudian tampilannya seperti yang ada di offline dan tinggal materinya dibaca dan dipelajarin. Nanti indikator sampai mana materi itu dibaca ada di bagian bawah. Oke, jadi tinggal Anda ngeset aja mencari materinya yang mana kemudian dipelajarin. Tapi kalau misalnya yang offline ini nanti diawali memang teman-teman harus download dulu gitu. Jadi dia nanti kalau teman-teman sudah mengaktifkan yang online tadi, nanti di sini dia akan melakukan sinkronisasi. Ketika sebelum dia misalnya masuk ke aplikasi ini, teman-teman belum bisa buka. Nanti dia minta waktu download dulu. Nah, setelah download selesai, dia baru akan bisa di-open. Ya, jadi tinggal diklik, nanti dia akan open. Dan ini bisa Anda baca secara offline, jadi nggak perlu koneksi internet. Nah,
Cuma mungkin satu yang saya perlu ingatkan, coba Anda perhatikan di punya saya yang online ini. Di online saya pernah tadi sampaikan bahwa saya punya 3 materi yang saya pelajarin. Pertama yang CSCU, kemudian yang kedua CND, itu masih aktif di online-nya. Kemudian yang ketiga ethical hacker. Jadi yang manapun saya bisa buka materi ini. Tapi ketika Anda perhatikan yang versi offline, saya hanya tinggal 2 gitu loh. Kenapa 2? Karena yang versi CND itu kebetulan saya pelajari 1 tahun yang lalu dan saya lupa bukan lupa. Versi yang ini saya update. Yang Vital Source Bookshelf ini saya update. Nah, selesai saya update, yang muncul hanya 2 ini aja. Karena kebetulan yang ini masih aktif statusnya, yang ini juga masih aktif di akun Aspen saya. Sementara yang CND udah habis. Biasanya materi ini kan hanya berlaku selama 6 bulan. Setelah 6 bulan hilang. Kalau kita belum pernah masukkan di ini kita gitu loh. Nah, kebetulan yang case yang ini saya mengalami karena yang C-nya masih aktif, yang ini barusan saya registrasi, ini muncul. Tapi yang CND-nya karena udah 1 tahun yang lalu dia tidak kelihatan. Tapi untuk yang versi online dia tetap masih muncul. Nah, itu mungkin rekan-rekan yang perlu diketahui dari tentang Aspen, Essay Council, dan fasilitas materi yang diberikan untuk kita gunakan sebagai bahan materi belajar. Lebih lanjut, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskus, silahkan nanti di session tatap muka kita atau di sesi belajar online, rekan-rekan bisa menanyakan langsung atau melalui chat, saya persilahkan. Untuk di sini saya cukupkan demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.